Kepala Korps Garda Revolusi Islam Iran Jenderal Hossein Salami mengatakan tindakan ICC untuk menangkap Netanyahu adalah akhir dan kematian bagi politik rezim Zionis. Dalam reaksi pertamanya, Salami menyambut baik surat perintah ICC. Sementara itu, Israel terus melanjutkan perang di Gaza dan Lebanon meski ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu. Terkini, Israel disebut membakar bangunan tempat tinggal di Beit Lahia untuk mencegah keluarga-keluarga kembali ke daerah tersebut. Serangan Israel juga tetap berlanjut di Lebanon. 2 paramedis dilaporkan tewas dalam serangan Israel terhadap ambulans di Deir Kanon Ras Al Ain. Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan tersebut dan mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap hukum, norma, dan piagam kemanusiaan internasional. Pemerintah Inggris mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dapat ditangkap sesuai perintah ICC jika melakukan perjalanan ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan hal itu namun tak berkomentar ketika ditanya apakah polisi Inggris akan menahan Netanyahu. Sementara itu, Prancis juga menyampaikan hal yang sama akan menangkap Netanyahu jika ia datang ke Prancis. Namun Jerman ternyata tidak akan mengambil langkah lanjut soal surat penangkapan tersebut. Jerman mengklaim memiliki hubungan dan tanggung jawab yang besar terhadap Israel. Selain itu, Jerman juga menegaskan posisinya untuk mengirim senjata ke Israel. Beberapa negara barat berjanji melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dikeluarkan ICC. Sederet negara Eropa mengklaim akan memenuhi komitmen dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Di antaranya Belanda, Swiss, Irlandia, Italia, Swedia, Belgia, Austria, dan Norwegia. Namun, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menekankan ICC salah karena menempatkan Netanyahu dan Yoav Gallant pada tingkat yang sama dengan Hamas. Menteri Luar Negeri Belanda meyakinkan parlemen negara itu pihak berwenang akan menindaklanjuti surat perintah tersebut. Namun, Kepala Partai Kebebasan Belanda, anggota koalisi yang berkuasa, mengecam keputusan itu. Israel dilaporkan telah membunuh komandan senior Hizbullah Ali Musa Dagdag dalam serangan terbaru di Suriah. Dagdag dikenal sebagai perencana serangan terhadap tentara Amerika Serikat di Irak pada tahun 2007. Namun belum dipastikan apakah serangan itu memang bertujuan untuk menghabisi Dagdag. Dagdag diyakini mendapat dukungan dari pasukan Quds Iran dalam merencanakan dan melaksanakan serangan. Diketahui Ali Musa Dagdag terlibat dalam serangan Karbala pada tahun 2007 dengan menyamar sebagai tim keamanan Amerika Serikat dan berhasil menewaskan 5 tentara Amerika Serikat. Setelah ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat, ia dibebaskan oleh pemerintah Irak pada tahun 2012. Sejak saat itu, Dagdag melatih pasukan khusus Hizbullah dan diangkat sebagai komandan divisi Golan pada tahun 2018. Setidaknya 6 tentara Israel mengakhiri hidup dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengalami gangguan psikologis parah yang disebabkan oleh perang berkepanjangan di jalur Gaza dan Lebanon Selatan sebagai penyebab utama. Ribuan tentara dilaporkan telah mencari bantuan dari klinik kesehatan mental militer atau psikolog lapangan. Sepertiga dari mereka menunjukkan gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Menurut penyelidikan, jumlah tentara yang mengalami trauma psikologis melebihi yang mengalami cedera fisik akibat perang. Diketahui genosida di Gaza memasuki tahun kedua dan telah menuai kecaman internasional yang semakin besar. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mematikannya di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.